Halo sahabat Indonesia, kembali berjumpa di hadapan Anda dengan saya yaitu Heriawan Putra. Pastinya ya sudah pada penasaran ya menantikan kelanjutan part 2-nya obrolan saya dengan sutradara terkenal juga plus penulis skenario. Ya, pengen tahu kan keseruannya seperti apa? Tapi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, juga bagiin ke teman-teman kalian dimanapun mereka berada, supaya saya tambah semangat untuk agar bisa terus berkarya dan berkarya di serial Ngomongin Bakat. Oke, sampai jumpa. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Persetujuan dari bokap gue kan nggak ngasih juga, jadi gue ada persetujuan dari bokap gue minta dapat duit, gue ikut daftar sanggar. Nah sejak itulah kemudian gue kenal dunia teater kan. Gitu. Gue memang mengawal dari main ya, gue ya apa namanya acting gue biasa-biasa aja, teman gue beberapa kali terpilih main drama remaja dan lain sebagainya gitu. Nah disitulah itu gue tahu ternyata dalam sebuah film itu ada penulisan skenario. Wow. Nah disitulah gue Luar tahu biasa ya. disitulah gue tahu ada penulisan skenario yang kemudian gue pelajari gitu. Oh kayaknya asik juga nulis skenario, karena kan gue basicnya nulis. Terus kalau selama ini kan nulis nih ya, kok bisa sampai ke apa menjadi penulis tetap di sebuah production house yang misalnya itu prosesnya butuh waktu berapa lama itu? Kan nggak mudah masuk ke sebuah production house yang begitu besar gitu. Ya mungkin memang nggak mudah. Awalnya Jadi sulit ya. jadi gini, ada nama yang menurut gua sangat apa namanya berpengaruh buat karir gua sebagai penulis, adalah namanya Aditya Gumai. Aditya Gumai. Jadi gua itu dulu tertarik banget tulis skenario, tapi gua tidak menemukan satu guru pun yang mau memintain ilmunya. Gua nggak usah sebutkan namanya lah ya. Gua minta tolong sama si A, padahal dia penulis skenario, minta diajarin tapi gue gak diajarin, minta si B, gue minta sampai gue dalam tanda kutip kayak merengek ke rumahnya gitu, sampai gue nginep ke rumahnya tapi gue gak diajarin juga gitu. Terus sampai gue ada ke tempat penulis juga di depan rumahnya tapi gue gak ketemu juga. Nah di saat di saat penulis skenario yang gue temuin itu dalam tanda kutip menutup pintu, ada seorang penulis skenario muda pada saat itu yang membuka pintu, namanya Aditya Gumai. Wow. Namanya Aditya Gumai, itu tahun 90-an ya. Gue masuk teater Kolom Muda. Gue masuk teater Kolom Muda, ketemu Mas Aditya Gumai. Nah Mas Aditya Gumai itu membuka kelas penulisan skenario. Di angkatan gue itu ada kelas penulisan skenario, kalau nggak salah yang gabung itu 50 orang deh kalau nggak salah. Dan 50 orang itu sampai sekarang yang masih nulis skenario cuma gua. Dari 50 orang yang belajar itu nulis skenario. Jadi gua itu Mas Aditya Gumai itu sangat berperan dalam karir gua menjadi penulis skenario. Dan skenario gua skenario gue pertama kali difilmkan di TV TVRI, waktu itu masih TVRI doang. Kalau nggak salah RCTI masih pakai decoder ya kalau nggak salah. Itu setelah gagal berkali-kali ngasih skenario gagal itu kemudian berhasil itu juga ada campur tangannya Mas Adit. Ada campur tangannya Mas Adit. Itu ceritanya ya. Dan kemudian ya setelah itu gue nulis skenario ke sana sini ke berbagai macam PH. Nah waktu itu sempat menetap itu di PH Multivision, terus kemudian habis itu ke Senemar dan melalang buana gitu. Terus dari menulis skenario, terus kemudian sampai pada akhirnya sempat menyutradarai ya, itu waktu menjadi sutradara secara belajar secara otodidak
ya apa memang belajar dari sanggar gimana? Otodidak. Jadi gue nulis itu juga otodidak. Otodidak itu kan artinya tidak belajar secara akademis kan. Tidak masuk kaji. Dulu kan ya orang tua gue udah pasti gak akan setuju. Orang gue minta 75 juta aja, 75.000 aja gue gak dikasih, apalagi gue masuk kaji kan. Gitu. Dulu bisa dibilang kalau sekarang kecil, dulu mah gede banget ya. Oh iya gede, emang gede. Emang zaman dulu juga gede gitu. Apa namanya? Gua maksudnya gini, gua bukan dari keluarga kaya banget juga enggak, tapi gua dari keluarga yang ya cukup lah. Artinya bapak gua waktu itu ada lah gitu. Tapi dia nggak mau ngasih karena dia protek. Dia dan dia ini gua agak lompat ya, jauh. Dan beliau itu berapa tahun sebelum meninggal, yang gue inget udah pensiun itu beliau sempat bilang ke gue bahwa salah satu kesalahan terbesar bapak dalam hidup adalah memberikan uang 75.000. Oh, sangat luar biasa. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau dalam hal membuat suatu cerita, ya, selama ini kan tidak sedikit bisa para penulis skenario yang ada di Indonesia, baik untuk sinetron ya maupun film, ya, bukan rahasia lagi ada yang namanya istilah jiplak. Nah, sekarang bagaimana Mas Pugu sendiri ini menyikapi hal ini? Ya, setuju nggak sih kalau misalnya secara pribadi, apakah bisa ikut-ikutan menjiplak juga, apa murni dari karya sendiri? Gini, ini pertanyaan ini bagus dan menurut gue pertanyaan ini menarik. Menurut gue kalau menjiplak jangan, karena itu karya orang. Dulu kan pernah ada sebuah sinetron, ya aku nggak perlu sebutin judulnya, itu plak ketiplak, ngikutin serial. Gue agak lupa serial Cina apa serial Korea, gue lupa. Itu plak ketiplak, episode 1-nya sama, episode 2-nya sama, episode 3-nya sama. Nah kalau kita kan banyak, nah seterusnya berbeda. Tapi 1, 2, 3 sampai 6 barangkali itu sama persis itu plak ketiplak. Kalau plak ketiplak gue nggak setuju. Sekarang ini gini, gue sebagai penulis itu dihadapkan dalam situasi gue harus terus berkarya untuk menciptakan cerita-cerita yang baru, cerita yang bagus. Tapi untuk mendapatkan cerita yang fresh, bener-bener karya yang fresh itu memang sekarang ini menjadi pekerjaan yang sulit, karena kita tahu di dunia ini udah ada jutaan cerita. Kita bikin mungkin sama yang pernah dibuat, kita bikin mungkin pernah ada sama dibuat. Nah sekarang ini strateginya orang kayak gua yang salah satu profesi gua adalah penulis skenario. Strategi orang kayak gua itu adalah tidak menjiplak, tapi beberapa gue melakukan namanya ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Harus dimodifikasi. Kalau sudah dimodifikasi, maka ceritanya berbeda. Itu misalnya gini. Misalnya gue nonton sebuah film gini deh. Kalau gue kan penggemar banget sih, enggak, tapi gue senang nonton film horor. Gue senang nonton film horor. Nah, film horor yang pembunuhan berdarah-darah tuh gue senang nonton. Nah, itu ada sebuah film horor waktu itu sutradaranya namanya Alexandre Aja. Film luar. Nah, di satu judul itu gue suka sama sebuah segmen yang dia bikin, yang dia bikin, wah ini keren nih, kalau gue bikin ini keren nih, kalau gue bikin ini keren nih, yang udah beda sama yang punya dia gitu. Gue bikin dengan konsep yang berbeda di segmen itu ya, di segmennya itu gue bikin konsep yang berbeda. Itu jadi salah satu film gue.
terinspirasi dari salah satu segmennya filmnya Alexandre aja gitu, kayak seperti itu. Nah tapi kalau itu apakah dikatakan nyontek? Menurut gue sih enggak. Gue tidak, kalau nyontek itu plak plak. Nyontek itu harganya sama, ini sama, tapi gue terinspirasi sama sebuah sequence di film itu yang kemudian sequence itu gue ambil, gue pecah, dan terus gue bikin sebuah bangunan film tersendiri. Itu salah satu film gue lah. Itu dari sequence. Terus yang terakhir, tadi bicara membahas tentang film. Nah sekarang nih kembali ke dalam hal pemilihan pemain. Nah, lo kan di sini selaku katakanlah sutradara. Nah bagaimana menetapkan misalnya pemain misalnya sesuai dengan karakteristiknya? Gue pernah ngomong ya dengan ada salah satu dalam mengatakan misalnya ada bisa bilang pemain padahal ini usianya udah usia taruh kata 25. Kenapa dimasukin bisa bilang dikatakan menjadi anak-anak SMA? Nah, sekarang ini ada gitu, bahkan udah beberapa kali misalnya ada salah satu judul film yang kayak apa? Misalnya awalnya misalnya bilang dia dari zaman SMA dia main, ya. Terus 3 tahun kemudian ini orang udah kuliah, terus dilibatkan lagi jadi pemain. Itu sah-sah aja tuh. Gini. Misalnya sebuah skenario membutuhkan tokoh, misalnya katakanlah namanya Doni. Doni itu anak SMA kelas 11 lah, SMA kelas 11. SMA kelas 11 itu berarti usianya ya around 16 lah sekitar. Nah, berarti si talent coordinator atau ya katakanlah gue juga terlibat. Berarti kita akan mencari pemeran cowok di usia 16, ya kan, di usia 16 atau 17 juga boleh deh, gitu kan, biasanya gitu kan, biasa gitu. Atau 18 juga boleh, 16 ke 18 kan nggak jauh kan, gitu. Nah, tapi kalau dalam perjalanannya ternyata ada pemain bagus, top, bisa ngangkat film kita. Umurnya 22, umur 23, tapi secara wajah, secara face, dia bisa main umur 16. Menurut gue nggak apa-apa. Tapi sekarang ini banyak tokoh, misal tokoh namanya Lydia, gitu. Tokoh namanya Lydia, umur 22, kuliah. Terus dia punya mama itu kan, mamahnya tuh ibunya itu kan berarti kira-kira umurnya 22 tahun lebih tua lah, 22 atau 23 tahun lebih tua. Berarti kan mamahnya kan umurnya sekitar 45-an. Ya kan, ibunya sekitar umurnya 45 atau 46 lah. Gitu. Seyogyanya itu yang dicari pemain umur segitu. Nah, ini celakanya ini banyak, ya nggak banyak lah, maka ada beberapa kali gue menemukan ibunya itu pantas jadi kakaknya, gitu ya. Jadi ketika dia manggil emak tuh, kok emak? Udah gue pikir kakaknya, gitu. Nah itu menurut gue itu kesalahan. Menurut gue kesalahan di ya bisa di bagian casting atau ya pokoknya di bagian produksinya lah. Menurut gue sih ada kesalahan di situ. Gitu. Nah terakhir ya, gimana sih kiat-kiat untuk menjadi ya ini untuk sahabat Indonesia? Kiat-kiat untuk misalnya ada yang pengen jadi penulis gitu, entah itu ada yang pengen jadi sutradara, bahkan untuk menjadi pemain. Kan kadang-kadang banyak ada orang udah pede tapi terkondisikan dengan keadaan. Nah, mungkin ya punya apa masukan buat sahabat Indonesia? Ya oke. Kalau buat gue sih gini, sebenarnya mau jadi penulis, mau jadi sutradara, mau jadi pemain, menurut gue sama saja dengan lo mau jadi dokter, lo mau jadi pengacara, atau lo mau jadi akuntan. Menurut gue sama aja. Bedanya cuma profesinya beda, tapi yang sama itu apa? Kerja kerasnya. Ide mau jadi penulis itu cuma 1%. Kayak gue pengen jadi penulis gitu. Ide gue pengen jadi penulis, hasrat gue, passion gue pengen jadi penulis itu sebenarnya cuma 1%. Tapi yang menjadikan gue penulis skenario sekarang itu ada 99% kerja keras, gitu. Ya
tentunya kerja keras itu ada juga ada doa dan lain sebagainya ya. Gitu, ada doa dari ibu gua, bapak gua gitu, dan gua sendiri, dan itu masuk dalam 99% itu. Tanpa adanya 99% itu tidak ada apa-apa. Jadi orang cuman gue pengen dong jadi sutradara, udah, dan dia do nothing, nggak melakukan apa-apa gitu. Terus gue pengen dong jadi pengacara, tapi dia nggak sekolah hukum, dia gimana mau jadi pengacara. Gue pengen jadi dokter, tapi dia nggak boleh dokter gitu. Gue udah lulus dokteran nih, gue pengen jadi dokter, tapi dia nggak praktek, gimana dia bisa jadi dokter. Intinya harus belajar ya, harus belajar dan terus berusaha untuk mewujudkan mimpinya itu sampai kapanpun, sampai dia mati, menurut gue itu. Oke. Ya, demikianlah sahabat Indonesia, bincang-bincang saya dengan seorang penulis radio juga sutradara, dan semoga ya bincang-bincang ini bisa menjadikan pembelajaran kalian semua. Sampai di sini dulu ya bincang-bincang saya ya. Sampai jumpa, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, juga share, plus komen ke Bakat Indonesia Official. Sampai jumpa.